Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel saya, Arlin Yuanita. Kalau kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol dengan dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis urologi. Kali ini kita akan ngobrol dengan seorang dokter spesialis THT-KL. Kita ingin tahu lebih banyak ya, apa saja sih yang ditangani oleh seorang dokter otolaryngolog ya istilahnya ya. Kita ngobrol dengan beliau, Dr. Rohmatullah Subekti, spesialis THT-KL, kepala leher. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Semangat ya pemirsa ya. Semangat. Semangat. Oh ya, jangan lupa ya subscribe, like juga share. Semoga perbincangan kita ini bermanfaat dan ikuti dari awal sampai selesai. Oke. Kita mulai ya dok. Kita ingin tahu dokter THT itu tugasnya apa saja? Oke. Ya, seperti singkatannya SPTHT-KL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, dan leher. Ya. Kami sebagai spesialis THT tentunya tugas kami adalah menangani penyakit-penyakit yang khusus, yang spesialistik, yang muncul di organ-organ tersebut, yaitu di telinga, hidung, tenggorok, serta bagian-bagian tertentu daripada kepala dan leher. Jadi pasien dokter tuh dari bayi sampai dewasa ya dok ya? Iya, untuk bayi sampai dewasa. Iya, kalau saya kan nangani 18 tahun ke atas gitu. Oke, kemudian untuk menjadi seorang dokter nih, spesialis THT, setelah tamat dari Fakultas Kedokteran, kemudian harus menyambung untuk ngambil spesialisasi itu berapa tahun dok? Atau berapa semester? Iya, kalau saya dulu dari kolegium kami THT-KL, pendidikan kami adalah ditempuh selama 8 semester. Jadi semester? Kurang lebih 4 tahun. Paling cepat 4 tahun. Paling cepat 4 tahun. Biasanya kita ada tugas-tugas ya dok ya. Kadang kita nggak bisa pas 8 semester itu finish, kadang nambah. Tapi kalau nambah jangan lama-lama ya. Oke. Kemudian itu ya, kalau misalnya dulu pemirsa yang saya tahu tuh dokter spesialis THT itu singkatannya cuma THT aja. Terakhir udah tambahan kepala leher ternyata ya dok ya. Ya, kemudian nah kita ingin tahu satu-satu nih THT-KL yang ditangani dokter di penyakit-penyakit yang di telinga itu apa aja dok? Ya, untuk telinga biasa yang sering kita hadapi bisa dari infeksi, misalnya otitis eksterna. Otitis eksterna itu telinga bagian luar dari lubang telinga sampai kendang telinganya. Kemudian otitis media itu dari kendang telinga ke bagian dalam lagi, bagian ruang tengah. Kemudian labirintitis itu infeksi telinga bagian dalam. Terus selain infeksi bisa juga karena benda asing seperti biasa ya, orang kita cotton bud gitu ya? Cotton bud, iya, benda asing, cotton bud ya, karena membersihkan kotoran, serumen istilahnya. Ya, serumen itu juga termasuk benda asing walaupun dia diproduksi sendiri oleh gitu tubuh ya? kita ya. Terus kemudian bisa juga benda asing anak-anak kecil masukin ya, karena anak kecil iseng ya, biji-bijian atau yang lainnya gitu ya, mainan ya. Karena asik masukin aja ke telinga, disimpan, ternyata nggak bisa dikeluarin. Ternyata itu tempat persembunyian yang paling efektif. Aman, ya. Kemudian kehilangan pendengaran juga ya dok ya? Iya, kehilangan pendengaran itu bisa disebabkan macam-macam. Ya, disebabkan oleh karena infeksi itu sendiri, terus disebabkan oleh sumbatan karena benda asing. Kemudian bisa juga disebabkan kelainan di bagian dalam sendiri, yaitu bagian telinga dalam, sarafnya, yang itu juga penyebabnya bisa karena infeksi, bisa karena keracunan obat, karena faktor paparan suara bising yang
berlebihan terus menerus gitu. Terus oh iya, tidak lupa di telinga juga ada kasus-kasus tumor telinga, walaupun tidak sebanyak tumor yang lain, tapi agak jarang ya. Iya, agak jarang, tapi tetap saja ada. Iya, gitu. Kita THT juga yang menangani. Kalau tadi gangguan pendengaran tadi, misalnya itu ya, kali kayak musisi pemusik itu mereka dalam suatu studio berapa ratus desibel mungkin, kalau drum kenceng banget, itu dalam paparan sekian lama, sekian tahun, lama-lama memang menulikan ya, Dok ya? Iya. Itu masih bisa balik atau udah irreversibel itu? Nah itu kan sebenarnya telinga itu ada ambang batas, ambang dengar. Peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun berapa itu saya agak lupa. Jadi ada ini ambang batas pendengaran maksimal, terutama yang diperbolehkan, terutama pada pabrik-pabrik yang menimbulkan suara bising. Itu sekian desibel, maksimal paparan telinga harus berapa jam, terus sekian desibel lagi maksimal berapa jam. Makanya ada anjuran untuk pekerja-pekerja yang bekerja di suara bising itu memakai alat pelindung diri telinga seperti earplug, earmuff, APD ya. Karena itu bisa bahaya kalau kalau itu terus-menerus. Awal-awalnya seolah-olah ini penurunan pendengaran sementara, tapi itu akumulasi yang berulang-ulang, ditabung. Suatu saat depositonya akan cair, akhirnya betul-betul ya, benar-benar turun terus tidak bisa kembali lagi. Lagi. Nggak semua, jadi kalau yang untuk kehilangan pendengaran tuh bisa dipakaikan alat bantu dengar, nggak semua ya, Dok ya? Nggak semuanya. Iya. Atau implan koklea. Implan koklea, iya. Itu untuk ini jadi karena kerusakan organ koklea ya. Biasanya untuk kasus-kasus sekarang paling banyak itu dilakukan pada anak-anak kecil. Kasus apa tuh? Kasus-kasus anak kecil yang memang dia ada tuli bawaan, tuli kongenital. Oh, bisa ya dibantu ya? Itu tuh bentuknya tuh buatan atau dari orang gitu? Itu buatan. Jadi mesin bentuknya itu lempeng kecil itu ditanam di kokleanya, terus kemudian nanti ada seperti semacam adaptor yang ditanam, istilahnya kayak groundnya itu ditanam di bawah kulit. Jadi emang itu sangat membantu sekali pada anak-anak kecil yang emang pada tuli-tuli bawaan. Gitu ya? Jadi untuk anak kecil emang semakin dini dipakaikan implan makin baik. Jadi karena usia belajar bicara kan anak-anak ya, jadi ya seperti kita harapkan usia belajar fisiologis untuk belajar bicara gitu. Kalau sudah itu ada batas waktunya nggak? Kalau misalnya kebetulan ini mungkin mahal ya? Mahal. Sampai dulu, kalau sekarang kurang begitu paham. Kalau dulu satu telinga itu bisa 1 kijang Innova. Wow. Oh, jadi kalau 2 telinga 2 Innova ya? Berarti 500 jutaan gitu ya, Dok ya? Iya. Oh my god. Terus itu pun tidak semua rumah sakit ada ya? Bisa mengerjakan. Jadi biasanya tertentu. Di tipe A kali ya, tipe yang bisa ditunjukkan ya. Iya. Oh gitu. Kalau misalnya orang tuanya nggak mampu sampai dewasa nggak bisa itu ya. Iya. Jadi semua yang bawaan, tapi ada nggak sih bawaan yang cuma sebelah aja? Atau bisa. Selalu semua? Bisa salah satu. Bisa salah satu. Iya. Kadang kalau bawaan salah satu si pasien itu kadang baru tahu ternyata telinga saya yang satu nggak berfungsi, itu bisa ketahuan ternyata udah dewasa, waktu dewasa. Masa sih? Iya. Kan kadang kalau misalnya kita main ini ditutup dengar nggak? Ditutup dengar, kadang-kadang kan kecil suka main gitu tuh. Jadi karena dia menggunakan pendengaran yang satu telinga. Iya, satu telinga. Jadi tertutupi ya. Iya, jadi sebenarnya ya satu telinga, asal yang satu itu normal, satunya tuli bawaan, bisa ya, bisa tetap bisa mengikuti mendengar. Belajar. Jadi
ketahuan pas saat telinga yang sehat itu mengalami gangguan, terus ternyata ternyata sini kok nggak dengar bunyi, ternyata diperiksakan gitu. Ternyata emang tuli total gitu nah itu kemungkinan memang sudah bawaan. Iya. Tanpa disadari sebelumnya. Biasanya sebabnya apa tuh kalau yang kongenital gitu? Kalau TORS atau apa ya? Iya, bisa TORS, bisa karena waktu biasanya ada gangguan hamil. Iya, pas kehamilan trimester 1-2, jadi perkembangan janin terutama untuk area-area pendengaran itu terganggu. Ya bisa karena infeksi TORS, obat-obat yang teratogenik gitu. Ya jadi makanya kalau pada ibu hamil itu suruh hati-hati itu sedapat mungkin sih selama hamil jangan sampai sakit, tapi kalaupun sakit ringan semoga tidak mempengaruhi janinnya. Jadi kalau itu pemirsa, wanita hamil kita bagi 3 trimester ya. Trimester 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan 3 bulan ketiga. Pada 3 bulan yang pertama itu ada fase yang paling penting karena itu fase pembentukan organ-organ atau organogenesis. Kalau terjadi serangan TORS, jadi TORS itu ada toxoplasma, rubella, CMP, herpes, virus itu menyerang ibu yang sedang hamil, itu bisa merusak ya dok ya. Kemudian efeknya dibawa oleh bayi sampai besar. Tapi tidak hanya saat kehamilan juga. Sebab yang lain apa? Iya, bisa. Jadi pas saat kelahiran juga bisa. Nah, misalnya? Iya, waktu misalkan kalau sekarang lahir masih ada vakum gitu nggak ya dok? Masih, vakum, tapi jarang. Terus kalau dulu saya koas tuh vakum terus forceps, iya. Jadi kadang bisa juga karena saking mungkin alot ya, terus tarik bisa juga cedera kepala, akhirnya kena saraf-saraf kepala, saraf telinga, bisa juga terjadi seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu yang melahirkan kala 2 lama nggak keluar bayinya, akhirnya tenaga ibu sudah habis, mungkin bayinya juga udah distres, kemudian dibantu itu yang disebut dokter tadi di vakum, jadi disedot. Nah itu kadang efek jangka pendeknya adalah bengkak di sini, tapi itu bisa hilang. Nah kalau yang berat sekali ternyata bisa menimbulkan gangguan dalam ya dok ya. Jadi itu salah satu faktor resiko jika dilakukan vakum dan forceps, dua-duanya ya? Iya, dua-duanya. Kalau forceps tuh kayak dijeput gitu terus ditarik. Saya nggak tahu juga sih, kita belum pernah ngobrol dengan sama dokter Dito pernah, tapi belum membahas tentang ini ya. Mungkin kapan-kapan bisa kita tanya. Oke, tadi udah telinga ya, kita jalan ke yang hidung. Apa aja yang ditangani dok pada kasus hidung? Iya, sama. Jadi bisa karena infeksi, bisa karena benda asing, terus bisa karena trauma gitu ya. Kalau infeksi itu paling sering sinusitis, kemudian polip-polip yang disebabkan karena pencetusnya sebelumnya infeksi gitu ya. Terus benda asing ya biasanya paling banyak anak-anak kecil yang iseng itu. Anak kecil iseng mencari tempat persembunyian. Dia kaget ternyata mau ngeluarin lagi, ternyata udah bisa ke dalam ya, udah ke dalam. Kadang-kadang tuh itu apa ya, misalnya kayak biji kacang hijau gitu ya, biji-bijian, terus mainan manik-manik itu, terus yang paling riskan itu kalau anak kecil main itu dok, baterai lempeng itu kan kecil, bisa terbuka lempeng itu bukannya melekat sama baterainya? Yang baterai jam itu loh, yang kecil lempeng yang bulat itu. Iya, baterai jam kan juga suka. Iya, kecil banget ya? Iya, kecil itu. Dimasukin? Iya, coba aja masukin lubang hidung bisa masuk. Tapi ya tidak direkomendasikan. Adek-adek jangan masukin ke hidung dan telinga ya. Iya, jadi ada sinusitis. Jadi yang paling banyak tuh mungkin yang dialami orang-orang itu sinusitis itu ya dok ya? Iya. Biasanya pasien apa tuh yang suka sinusitis itu? Pasien sinusitis itu penyebabnya bermacam-macam. Jadi bisa dari kelainan memang kondisi hidungnya itu sendiri, seperti misalkan anatomi ya, sekat hidungnya yang bengkok gitu ya, walaupun memang semuanya bengkok tapi ada derajat-derajatnya. Jadi sekat hidung yang bengkok, kemudian
ada tulang apa itu namanya konka namanya, yang kalau dilihat itu kelihatan jendul, itu yang membesar itu akhirnya kan di dalam rongga hidung tuh sempit, jadi akhirnya aerasi di dalam terganggu, terus lubang-lubang pengeluaran sinus juga tersumbat, akhirnya jadi sinusitis itu. Terus polip itu juga bisa menyebabkan sinusitis karena dia seolah-olah kayak benda asing yang membuntu gitu ya, menyumbat lubang-lubang sinus gitu. Terus dari faktor gigi juga ternyata bisa, Dok. Oh gitu ya. Orang-orang makanya kita juga harus rajin-rajin menjaga gigi, menjaga gigi kita. Ternyata gigi yang mana, Dok? Ya itu terutama gigi yang ini, yang atas, yang geraham ya? Iya, geraham 1-2 itu. Jadi kan karena dia akarnya kan ke atas itu, ternyata di ini tulang pipi kita itu ada ini rongga sinus ya, namanya sinus maksila. Jadi bisa menginfeksi sampai ke sana. Iya, sampai ke sana. Biasanya ya pasien terasa pilek, terus bau sendiri, terus ingusnya kuning, kental, kehijauan, sampai bisa ya sakit kepala gitu ya. Bisa alergi juga nggak? Misalnya yang suka bersin-bersin. Bisa disebabkan karena alergi, mungkin alergi yang berat ya, sedang berat, terus dia tidak tertangani, apalagi kita ini di Wonosobo ini, wah dingin sekali. Kalau yang punya alergi cukup tersiksa. Oh gitu ya, jadi harus di daerah panas itu ya, biar baru sembuh ya. Di panas pun kena, ternyata ada debu, ya kena juga. Kena juga tetap. Jadi maju kena, mundur kena nih. Oke, itu tadi tentang sinusitis. Tadi ada polip juga. Jadi kalau misalnya polipnya diambil kemungkinan membaik ya, Dok ya? Membaik. Tapi nanti ya tergantung nanti penyebabnya apa dulu. Memang bisa tumbuh lagi berarti ya? Bisa tumbuh lagi. Bisa tumbuh lagi. Iya. Oke. Nah tadi THT. Sekarang yang tenggorokan, Dok? Ya, tenggorok paling populer itu amandel. Amandel biasanya anak-anak ya? Iya. Orang tua ada nggak sih yang amandel? Ada juga. Ada juga ya? Ada juga. Tapi itu lanjutan dari kecil ya? Biasanya lanjutan dari kecil. Terus kalau yang didapat saat dewasa dulu nggak pernah sakit, terus tiba-tiba kok sakit itu jarang sekali. Ya walaupun ada, ya. Itu kita sebutnya tonsilitis ya, Dok ya? Tonsilitis, iya. Itu kalau misalnya diambil ada resikonya nggak? Ya kalau resiko itu biasanya kan orang tua nih suka tanya ya, Dok ya, misalnya gini, anak saya didiagnosis dokter amandel, diobatin, dibolak-balik mungkin sampai 2-3 tahun. Duh, gimana kalau dioperasi aja gitu. Oh iya. Dokter gimana? Ini resikonya apa, Dok? Oh iya, memang ini, Dok, apa banyak orang tua bertanya ke kita, Dok, ini dokter menyarankan operasi amandel, lah nanti daya tahan tubuh anak saya terus gimana? Turun nggak gitu? Ya turun apa enggak gitu? Ya kita katakan tidak. Jadi nggak ada hubungannya ya? Ya memang ada hubungannya. Oh ada, tetapi jadi, tidak. Gini, operasi amandel itu yang kita operasi adalah yang memang amandel sudah mengganggu. Sudah mengganggu. Itu bisa dari segi ukuran yang besar terlalu ya, besar ya, menutupin ya, terus karena sering infeksi jadi dia infeksinya kronik, jadi diobatin ya sembuh saat itu. Nanti suatu saat akan kambuh lagi dan jangkanya selangnya tidak lama gitu. Jadi kalau amandel yang sudah seperti itu, dia memang salah satu tugas pokoknya untuk anak-anak untuk melawan kuman supaya daya tahan tubuh. Tapi kalau dia sudah terlalu besar, terus sering infeksi berulang-ulang, maka dia sebenarnya malah sebagai vokal infeksi, sumber infeksi. Iya. Jadi untuk melakukan operasi, Dr. Rahmatullah itu mempertimbangkan harm and benefitnya. Iya. Kalau memang dia manfaatnya lebih banyak nggak diambil ya, Dok ya. Kalau misalnya baru sekali minta diambil enggak lah ya. Iya. Diobati dulu, mungkin bisa membaik total. Iya. Tapi sebenarnya faktor resiko kenapa sering bolak-balik itu kenapa? Ya biasalah kalau anak-anak kecil itu kan ya kalau dulu waktu saya kecil itu namanya operasi amandel, saya dengar itu kayaknya jarang sekali ya, Dok. Oh ya. Kalau iya mungkin kalau tergantung dokter kecilnya di mana. di kampung Mas. Oke. Ya, kalau sekarang memang ya, Dok.
Sering ya. Jadi ya karena pola hidup anak-anak sekarang sering jajan lah, terus ya kadang Jajannya memang nggak sehat ya dok iya, ya. terus kadang juga emang ada faktor turunan dari orang tua juga. Ternyata ya orang tuanya dulu amandelun juga ternyata Oh dok. gitu. Jadi anaknya ngiri. Iya. Jadi beberapa pasien itu amandelnya besar terus sering sakit gitu. Saya tanya dulu bapak ibunya ada yang sakit amandel nggak? Iya dok, saya dulu waktu kecil dioperasi. Oh ternyata emang ada faktor turunan juga ternyata. Oh gitu. Iya. Jadi semoga bapak, enggak ya, tapi ya walaupun ada kecil ya angkanya iya. ya. Jadi intinya ini dok, nggak usah khawatir dengan keputusan kita tentang ancaman terus daya tahan tubuh turun, insya Allah enggak, malah jadi udah dipertimbangkan dengan matang. Justru itu untuk menyelamatkan anak ya dok ya. Karena kalau misalnya besar banget nanti dia pernapasannya terganggu. Iya, terganggu. Makannya juga. Iya, jadi bikin infeksi yang infeksinya bisa makin lama makin berat ya pemirsa. Mengganggu itu mesti pertumbuhan. Mengganggu pertumbuhan ya. Iya, sering sakit. Oh, karena dia akhirnya sering sakit, prestasi belajar turun, dia nggak sekolah kalau pas sakit gitu ya. Jadi untuk memperbaiki. Kemudian untuk kepala lehernya apa dok? Ya, kepala leher itu biasanya yang kita tangani itu paling sering adalah tumor-tumor di area THT dok. Jadi baik itu yang berasal dari hidung, telinga, terus atau tenggorok gitu. Karena biasanya dari tumor-tumor kepala leher itu nanti manifestasinya punya anak sebar gitu dok istilahnya. Jadi ada penyebaran ke kelenjar getah bening, iya. Jadi leher itu membesar, bengkak gitu ya. Terus padahal primernya tidak di leher, tapi setelah dicari-cari ternyata di dalam entah di amandel, entah di nasofaring, atau dari telinga atau dari hidung gitu. Jadi kadang pemirsa kalau misalnya ada kasus kanker atau tumor, kita sebut kanker itu tumor yang ganas ya. Jadi kalau sifatnya ganas itu adalah dia bisa membesar dalam waktu singkat, cepat, dan dia punya penyebaran ke organ lain yang jauh. Kadang-kadang kita taunya karena pembesaran tumornya posisinya di mana yang gampang terlihat. Tetapi kadang kita ketemunya justru di anak sebarnya ya dok ya. Kalau kayak yang diceritakan Dr. Rohman tadi adalah ketemunya dari luar karena yang kelihatan. Di dalam itu kita nggak bisa lihat ya. Kecuali di CT scan, ya dok. Kemudian kan ada nih kepala leher juga, padahal di kepala itu juga ada organ mata, tapi punya kasus mata tuh punya dokter spesialis mata ya dok ya? Iya, dokter mata. Kalau yang di mata juga dokter saraf, bedah saraf, iya. Jadi yang punyanya THT ya, kepala leher yang punya THT ya dok ya? Kepala leher kecuali mata dan otak. Kalau yang di mulut gimana dok? Kan misalnya ada bibir sumbing apa? Iya, memang THT juga menangani bibir sumbing, terus kasus-kasus trauma, patah tulang di area wajah, maksilofacial gitu ya, maksilofacial ya. Iya, jadi kalau misalnya ada kasus yang di area mulut, rongga mulut, atas bawah ini, itu bisa ditangani beberapa dokter. Selain dokter THT, juga dokter gigi, spesialis bedah maksilofacial, bisa juga dokter bedah plastik rekonstruksi. Jadi overlapping, jadi bisa dikerjakan oleh 3 macam dokter ya. Kemudian ini saya ada baca tuh dok, dokter THT juga menangani sleep apnea ya. Iya. Gimana tuh dok? Bisa dijelaskan nggak? Sleep apnea. Oke, kita break. Oh iya. Ada. Oke, kita tadi sampai ke sleep apnea. Itu gimana tuh dok? Bisa dijelaskan nggak dok? Iya, sleep apnea. Jadi itu adalah. Itu artinya dulu. Waktu tidur, napasnya tiba-tiba berhenti gitu ya? Tiba-tiba berhenti ya. Oke, berarti bahaya ya? Bahaya. Jadi gejala-gejalanya biasanya tidur enak gitu, tiba-tiba kalau kita lihat seolah-olah terutama kalau sebelumnya ada demburan, biasanya paling sering pada orang yang dembur krok tiba-tiba kok ngoroknya berhenti. Itu hati-hati berarti. Hati-hati. Kita lihat ternyata dadanya nggak naik turun lagi. Berarti udah nggak bernapas? Nggak bernapas, tapi sesaat. Oh gitu. Ya tiba-tiba langsung kayak orang itu kayak kaget, gitu ya? Langsung terengah-engah gitu. Kadang baru tahu saya. Kadang
terbatuk-batuk kan ya karena Refleks gitu ya? refleks, iya di sini udah ngumpul sekretnya, terus nahan nafas kita langsung gitu kayak orang tenggelam gitu. Henti nafas saat tidur. Biasanya orang dewasa, anak-anak, gemuk, kurus ada hubungannya nggak tuh dok? Iya emang ada hubungannya. Jadi kalau di kami THT penyebabnya yaitu paling sering karena ada sumbatan di area, jadi ada level-levelnya di area tenggorok maupun di atasnya area hidung. Entah itu sumbatan kalau di tenggorok ya paling sering itu amandel yang terlalu besar. Nutupin orang bisa ngorok. Iya. Berarti kalau anak-anak yang ngorok salah satu curiga amandel ya dok? Iya, curiga amandel. Gitu. Paling sering anak-anak, saya sering, ya nggak sering tapi beberapa kali itu menemui anak-anak kecil, yaitu dikeluhkan oleh orang tuanya kalau tidur itu mendengkur, mulutnya buka itu, terus tiba-tiba yaitu nafasnya terhenti. Ya, terus setelah kita cek ternyata amandelnya sangat besar. Jadi ya kalau anaknya seperti itu ya langsung kita sarankan untuk operasi amandel. Oh gitu? Ya bahkan yang paling kecil itu ada usia 3,5 tahun. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan operasi itu. Jadi setelah masih kecil banget ya? Masih kecil banget. Waktu itu ya orang tua antara tega dan nggak tega, tapi karena penyebabnya itu ya mau nggak mau kita operasi. Jadi ketawanya nggak sengaja waktu anak tidur kok ngorok terus. Jadi sepanjang malam itu? Sepanjang malam, ya pokoknya begitu dia tidur ngorok terus. Terus terakhir yaitu timbul ada henti nafasnya itu. Jadi makanya, kita ingin tahu tuh ngorok itu sebetulnya fisiologis atau patologis. Sebetulnya sebagian orang dewasa kalau tidur tuh mengorok itu bisa dikatakan penyakit kalau gimana tuh dok? Atau sepanjang malam dia ngorok atau hanya sebentar-sebentar tapi sering atau gimana? Ya, kalau cuman kan ada yang fisiologis dan patologis ya dok. Kalau fisiologis ya pada kasus-kasus yang ya cuman temporer aja, jadi tidak tiap tidur ngorok. Kadang misalnya kecapean habis main badminton tuh malamnya mungkin bisa kecapean bisa ngorok ya? Tapi ya besoknya ya sembuh gitu. Terus kalau yang ngoroknya kok terus tiap tidur ngorok itu kemungkinan yang patologis. Oh gitu. Ada tuh sampai ngorok tuh berapa desibel itu, tetangganya sampai kebangun karena dia ngorok, itu bisa juga bisa buat ini tuli permanen nanti. Itu pasiennya sendiri? Ya enggak itu bercanda. Oh itu bercanda. Kirain beneran. Jadi teman sebelahnya ngorok, sebelahnya jadi tuli gitu ya, harus pakai ini kali ya, headset kali ya. Oke. Nah sekarang kita ingin tahu tindakan-tindakan yang dilakukan dokter THT itu apa saja? Iya, untuk apa dok? Yang misalnya apa? Pemeriksaan audiometri. Oh ya? Gitu, oh ya kalau dirawat jalan itu dok, itu kan untuk penyakit-penyakit atau tindakan-tindakan yang masih bisa kita lakukan obat jalan gitulah. Di klinik THT itu ada alat namanya audiometri. Audiometri itu untuk suatu alat untuk mengetahui untuk mengetahui pemeriksaan telinga itu fungsi pendengarannya gimana, ada ketulian atau tidak gitu. Terus nanti juga dari audiometri itu bisa ditentukan ini tuli karena konduktif itu apa ya, hantarannya lah, jalannya gitu ya, atau karena sarafnya atau campuran keduanya, baik hantaran maupun sarafnya. Terus selain audiometri, terus itu kalau yang terbanyak kasusnya karena apa tuh kalau orang-orang budek itu? Karena orang budek itu dilihat dari usianya juga sih dok. Kalau makin sepuh kan makin denger ya. Itu kalau makin sepuh alasannya karena apa? Saraf? Iya saraf. Iya, kalau di THT istilahnya presbikusis itu. Jadi presbikusis. Presbikusis. Iya, itu ketulian pada orang lanjut usia, iya. Jadi gitu. Ya memang wis wayai. Udah umurnya.
Oke, kemudian tindakan Iya. yang lain ya ada Selain audiometri, endoskopi. esofagus itu ya? Endoskopi bukan dok, ini kalau esofagus itu nanti tindakannya tidak di Nggak di rawat poli ya? jalan, tapi di ruang Di operasi. OK ya, ruang Ya. operasi. Kalau Oke. endoskopi itu nanti endoskopi untuk hidung maupun telinga maupun sampai ke level tenggorok biasanya kalau di rawat jalan kita bisanya melakukan pemeriksaan itu. Terus tindakan esofaguskopi ya bisa dilakukan biasanya di ruang operasi itu. Paling banyak kalau di THT untuk pengambilan ini benda-benda asing yang masuk ke saluran pencernaan. Biasanya orang gara-gara makan tuh ya, makan, Iya, makan. ikan durinya nyangkut. Makan ikan paling banyak ini dok apa? Apa ya? Kalau orang sini istilahnya koyor itu, daging koyor. Oh, kayak keloloten gitu ya? Iya, keloloten. Nyangkut. Iya, nyangkut. Itu nggak bisa turun sendiri tuh?